Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. فقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin wal muslimat dimanapun berada, hafizakumullah. Salah satu yang harus kita selalu ingat bahwa ketika Allah panjangkan umur kita bertemu dengan Ramadan, itu adalah salah satu bukti nyata sayangnya dan cintanya Allah kepada hambanya. Itu berarti kita dimasukkan oleh Allah ke dalam hamba-hambanya yang dicintai, hamba-hambanya yang diinginkan kebaikan. Maka kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika ternyata Allah kabulkan doa kita bertemu dengan Ramadan. Karena Ramadan ini adalah rahmat Allah. Ramadan adalah fadlullah. Ramadan adalah nikmatullah, nikmat dan karunia Allah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kita terhadap karunia dan rahmatnya agar kita selalu berbahagia, senang, bersyukur. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah terhadap karunia Allah, rahmat Allah, maka hendaknya terhadap yang demikian itu mereka manusia, hamba-hamba Allah berbahagia, senang, bersyukur. Huwa khairum mimma yajma'un. Karena karunia Allah, rahmat Allah, Ramadan ini lebih baik daripada semua yang kita himpun, semua yang dikumpulkan oleh manusia. Manusia kita lihat setiap hari bekerja, mengumpulkan harta, mengumpulkan berbagai macam pernak-pernik dunia untuk menyenangkan dan membahagiakannya. Tapi berbeda dengan Ramadan. Ramadan bulan yang diberkahi. Ramadan bulan pengampunan, maghfirah. Ramadan bulan dilipat gandakan amal manusia. Ramadan bulan dibuka pintu-pintu surga. Ramadan bulan ditutup pintu-pintu neraka. Kesempatan masuk surga besar, kesempatan dijauhkan dari api neraka juga punya peluang yang besar. Bahkan di dalamnya ada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Dan doa kita tidak pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena doa orang yang berpuasa pasti diijabai Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu ini adalah penting supaya kita bisa memaksimalkan dengan beragam ibadah ketika bertemu dengan Ramadan. Karena kita sadar, faham bahwa pertemuan kita dengan Ramadan sebagai bukti Allah sayang kepada kita dan Allah menginginkan kebaikan kita. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hafizakumullah. Tapi kita harus ingat, di dalam menjalankan ibadah puasa, Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan bahwa Allah mewajibkan kita berpuasa ini. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Untuk apa? La'allakum tattaqun. Agar kita benar-benar bertakwa. Takwa itu apa? Takwa oleh sebagian ulama diartikan al-khawfu minal jalil, takut kepada Allah. Wal 'amalu bitanzil, semangat untuk mengamalkan Al-Qur'an dan pesan serta nilai-nilai Al-Qur'an. Wal isti'dad liyaumir rahil, semangat untuk mempersiapkan diri dengan memperbanyak ibadah dan amal soleh untuk persiapan hari kematian. Maka berarti ketika Allah wajibkan kita puasa agar kita menjadi manusia yang berkualitas. Karenanya
Tidak cukup ketika kita puasa hanya sebatas menahan dari lapar, menahan dari haus. Karena hakikat puasa bukan sekedar menahan diri dari makan dan minum dan syahwat semata. Tetapi hakikat puasa adalah manakala ibadah puasa yang kita laksanakan ini benar-benar mampu memberikan pengaruh positif bagi kehidupan kita, sehingga akhlak kita semakin baik. Mulut kita juga puasa dari fitnah, menyebarkan hoax, mencaci, memaki, menyakiti orang lain. Sekarang kita hidup di era medsos, kecanggihan teknologi informasi. Kita harus ingat hati-hati bahwa hisab pertanggungjawabkan lisan ini bukan hanya lisanun maktub, bukan hanya lisanun mantuk, bukan hanya lisan yang verbal terucap, tapi juga ada pertanggungjawaban terhadap lisanun maktub, lisan yang tertulis. Komentar-komentar kita di WhatsApp, di medsos, di berbagai macam media sosial, itu bukan berarti komentar biasa, tetapi apa yang kita tulis ada pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan Ramadan harus mampu menjadikan kita orang yang berhati-hati untuk mengeluarkan kata-kata, sehingga tidak ada dalam kehidupan kita berpuasa lalu tetap menyakiti saudaranya. Maka di dalam hadis sahih Rasulullah SAW bersabda, "Fa'idha kana yaumu saumi ahadikum fala yarfuth wala yafsuq." Maka pada hari ketika salah seorang sedang puasa, fala yarfuth, maka janganlah ia berkata rafath, berkata jorok, berkata yang tidak baik, mencederai puasanya dengan cacian, makian, dengan ungkapan-ungkapan yang tidak pantas bagi orang yang berpuasa. Wala yafsud, juga jangan sampai perilakunya justru menodai kesempurnaan puasanya. Perilakunya, akhlaknya justru mengurangi bahkan menggerogoti pahala puasanya. Fa in sabahu ahadun aw qatalahu, kata Nabi, bahkan ketika kita sedang puasa ada yang memprovokasi, ada yang memanas-manasi, ada yang mengajak berantem, mengajak berperang. Apa kata Nabi? Fakul inni shaim. Katakan, sesungguhnya aku sedang puasa. Tidak pantas orang yang berpuasa itu mencaci, maki, berantem. Ya. Tapi jangan kemudian kalau mau nanti Syawal, kalau mau gelut, mau ingat, nggak perlu tambahin nanti. Inilah hakikat puasa. Jadi hakikat puasa bukan kita menahan dari lapar, haus, bukan hanya itu, tetapi tangan ikut puasa, mata ikut puasa, kaki ikut puasa, seluruh anggota badan kita ikut berpuasa. Dan kalau itu kita laksanakan, maka insya Allah kita terhindar dari apa yang disampaikan Nabi, kam min shaimin laisa lahu min siyami ilal ju'al atas. Berapa banyak orang yang puasa tapi dia tidak mendapatkan pahala puasanya kecuali rasa lapar dan haus mata. Tentu ini sebuah kerugian besar. Karena ada orang yang dipertemukan dengan Ramadan, dia bertemu Ramadan, lalu Ramadan datang dan pergi tanpa ada pengaruh yang berarti bagi akhlaknya, tanpa ada pengaruh positif yang berarti bagi kehidupannya, bagi kehidupan rumah tangganya, bagi urusannya. Sehingga ini adalah manusia yang rugi, celaka, bahaya. Maka dalam hadis yang diriwayatkan Imam At-Tabrani dalam Mu'jam Al-Kabir, Rasulullah SAW seperti diceritakan oleh Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu, pernah Nabi suatu ketika naik mimbar. Begitu naik mimbar, beliau tiba-tiba mengatakan amin. Naik ke atas lagi, amin. Naik ke atas lagi, amin. Maka kemudian para sahabat heran, ya Rasulullah, ada apa? Kenapa engkau mengatakan amin? Lalu Nabi SAW menjawab, Ja'ani Jibril. Tadi telah datang menemuiku malaikat Jibril. Lalu malaikat Jibril mengatakan, Rahima anfum rin. Sungguh celaka, khoba, rugi seseorang. Siapa itu? Di antaranya disebut orang yang bertemu dengan Ramadan
Fansalakha, lalu Ramadan pergi, falam yughfarlah, tapi tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya. Padahal puasa Ramadan Allah hadirkan untuk mengampuni dosa. Yang kedua tadi adalah orang yang disebut nama Nabi di sampingnya, di sisinya, tidak bersolat kepadanya. Maka Jibril mengatakan fakul amin, lalu Nabi mengamininya. Dan yang ketiga, seseorang yang mendapati kedua orang tuanya hingga besar, hingga tua, falam yudkhilahul jannah, keduanya, ayah bundanya tidak dapat memasukkannya ke dalam surga, terhalang masuk surga. Kenapa? Karena tidak birrul walidain, tidak membahagiakan orang tuanya, bahkan naudzubillah sering membuat marah orang tuanya, durhaka kepada orang tuanya. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari orang-orang yang dipertemukan dengan Ramadan, lalu keluar dari Ramadan tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari Ramadan tahun ini kita jalani puasa dengan baik yang benar, tidak sekedar menahan dari makan, tidak makan, menahan dari haus, lapar semata, tidak, tetapi kita hadirkan makna dan hakikat puasa dalam kehidupan kita di bulan Ramadan, sehingga puasa Ramadan benar-benar mampu menjadikan kita menjadi pribadi yang bertakwa. Taqabbalallahu minna wa minkum. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa fawqa kulli dzin alim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.